selanjutnya kita akan belajar mengenai lingkungan hidup. Nah, di sini siapa yang sudah tahu apa itu lingkungan hidup? Yang bisa jawab, angkat tangannya. Nah, jadi lingkungan hidup itu adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi yang ada di sekitaran kita ini adalah lingkungan kita. Nah, siapa yang tahu permasalahan terbesar di Indonesia saat ini itu apa? Ya, benar sekali. Permasalahan sekarang ini yang besar di Indonesia adalah permasalahan sampah, di mana Indonesia merupakan negara penghasil sampah nomor 2 di dunia. Nah, jadi dari situ kita harus menjaga agar kita dapat mengurangi sampah-sampah yang ada di sekitaran kita. Nah, siapa kira-kira yang tahu? Siapa yang bisa jelaskan apa itu sampah? Nah, pengertian dari sampah adalah, jadi sampah itu adalah segala material sisa yang berasal bisa dari rumah tangga, bisa dari industri, bisa dari perdagangan, bisa dari pabrik, dan lain sebagainya. Jadi hasil dari material yang diproduksi dari pabrik, rumah tangga itu akan menjadi sampah. Lalu sampah ini dapat dibagikan menjadi 3 bagian. Apa saja itu? Yang pertama yaitu sampah organik. Sampah organik ini merupakan sampah yang dapat terurai secara alami, misalnya seperti daun, buah, kertas, dan lain sebagainya. Nah, itu dari sampah organik yang bisa terurai secara alami tanpa bantuan dari manusia ataupun alat-alat tertentu. Lalu yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik ini merupakan sampah yang sulit terurai secara alami. Jadi biasanya sampah anorganik ini terurai dengan bantuan manusia, misalnya seperti plastik, seperti kaleng, atau sampah-sampah styrofoam seperti kita membeli makanan dan kita dikasih tempat makannya itu seperti styrofoam tersebut. Nah, styrofoam tersebut juga termasuk ke dalam sampah yang sulit terurai. Nah, jadi untuk mengurainya akan perlu bantuan dari manusia. Nah, jadi secara tidak langsung sampah-sampah yang kita produksi dari limbah rumah tangga, dari limbah pabrik, sisa-sisa makanan kita, atau tempat makan kita membeli makan, atau box makanan yang kita beli, itu yang kita buang secara sembarangan akan menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan kita. Mengapa demikian? Karena sampah yang kita buang sembarangan itu, misalnya kita buang sampah sembarangan, itu sampah akan sulit terurai. Itu merupakan salah satu sampah yang sulit terurai secara alami. Jadi kalau plastik itu berpuluh-puluh ribu tahun dapat kita ketahui kalau sampah itu terurai dalam jangka waktu puluhan ribu. Nah, dalam jangka puluhan ribu tersebut sampah tersebut dapat terurai. Jadi tidak dapat terurai dalam jangka waktu singkat seperti misalnya daun, buah-buahan, kertas, atau yang sering disebut dengan sampah organik. Nah, jadi tahukah kalian itu semua dapat dicegah? Nah, ayo, bagaimana kita dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan tersebut? Kita dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan tersebut. Misalnya yang pertama, kita itu harus mengubah pola pikir kita, bahwa kalau kita itu harus mengurangi sampah plastik. Jadi setiap kita pergi berbelanja ke supermarket, ke mall, kita itu harus membiasakan kalau
agar kita itu membawa plastik belanjaan kita sendiri atau mungkin tas belanjaan kita untuk mengurangi penggunaan plastik di supermarket atau mall tersebut tempat kita belanja. Nah, yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Kita seringkali membuang sampah kita jajan, kita melakukan belanja di mana-mana, tapi setelah makanan yang kita selesai makan, setelah makanannya habis, kita buang sampahnya secara sembarangan dimanapun kita mau. Tanpa kita sadari itu sudah menyebabkan kerusakan lingkungan kita. Jadi kita harus mengusahakan supaya kita itu dapat membuang sampah pada tempatnya agar mengurangi resiko kerusakan lingkungan. Yang selanjutnya kita dapat melakukan pemilahan sampah. Jadi kita ketahui ada tiga macam sampah, yaitu sampah. Seperti yang kita ketahui tadi sudah dijelaskan bahwa sampah itu terbagi atas tiga jenis. Sampah yang pertama yaitu sampah organik atau yang dapat terurai secara alami. Yang kedua itu sampah anorganik yang sulit terurai secara alami, dan R3 dan D3 yaitu sampah yang berbahaya dan beracun. Jadi dengan kita memilah tersebut akan lebih mudah bagi kita untuk mengurainya. Nah, selanjutnya kita itu mengurangi penebangan pohon secara sembarangan, karena kalau kita melakukan penebangan pohon secara sembarangan itu akan merusak lingkungan kita. Misalnya kalau kita menebang pohon, secara sembarangan, maka di mana-mana hutan akan gundul, sehingga dari hutan yang gundul tersebut akan terjadi longsor, terjadi banjir. Nah, jadi kita harus menjaga juga keseimbangan lingkungan kita. Yang ketiga adalah menanam pohon atau melakukan reboisasi, di mana setelah kita melihat begitu banyak hutan yang gundul, kita harus memiliki inisiatif untuk melakukan reboisasi di tempat tersebut untuk mengurangi seperti terjadinya banjir, terjadinya longsor. Nah, setelah kita menanam pohon, pasti kerusakan lingkungan kita akan berkurang. Nah, jadi setelah kita melakukan hal-hal yang sudah disebutkan di atas, kita dapat menjaga lingkungan.